Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Jaki Penuh Hikmah. Hari ini Bang Jaki akan meliput kegiatan upacara bendera Hari Proklamasi 17 Agustus tahun ini 2024 ke 79. Semoga negara kita terus maju, berjaya, dan merdeka dengan sebenar-benarnya kemerdekaan. Kita lihat ya apa dan bagaimana upacara bendera bersama santri Pondok Pesantren Daur Rahman, dan kita akan menuju ke lokasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79, 17 Agustus 2024 segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Laporan pemimpin upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia mengheningkan cinta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila dipimpin oleh pembina upacara, diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat, sentosa mengantarkan rakyat Indonesia depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Detik-detik proklamasi. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan Indonesia.
Amanat upacara yang akan disampaikan oleh Pengasuh Pondok Pesantren Darul Rahman Profesor Kiai Haji Syukron Ma'mun. Pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Seluruh majelis guru yang saya hormati, Ananda Kiai Faiz Ma'mun sebagai direktur guru yang banyak urusan keluar, Al-Mukarram Kiai Qasim Susilo sebagai direktur satu merangkap kepala sekolah dan sebagai pimpinan majelis guru, Ananda Ustadz Faruk sebagai urusan disiplin para santri dan disiplin majelis guru yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang saya cintai, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi ini dengan penuh hikmat. Kita mengenang sejarah Republik Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia setelah dijajah oleh penjajah Belanda selama 350 tahun. Kita sebagai bangsa Indonesia tentu minimal harus mengenal sejarah bangsanya. Dan mengenal sejarah bangsa ini termasuk perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, faksosil kososoh la'allahum yatafakkarun. Ceritakanlah oleh engkau Muhammad sejarah itu agar mereka dapat mengambil pelajaran daripada sejarah. Oleh sebab itu Al-Quran itu 2/3 isinya sejarah. Sejak Nabi Adam sampai junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejarah. Agar kita belajar sama sejarah, bagaimana sejarahnya Nabi Adam dari surga keluar ke dunia ini, bagaimana sejarahnya Nabi Nuh menghadapi kaumnya dengan diturunkan banjir besar sehingga anaknya yang kafir itu tenggelam di tengah-tengah banjir. Kita baca sejarah Nabi Ibrahim bagaimana menghadapi Raja Namrud.
Kita pelajari Nabi Musa bagaimana menghadapi Fir'aun. Kita pelajari sejarah Nabi Isa alaihissalam bagaimana menghadapi Bani Israel. Tentu sejarah Nabi kita paling banyak kita ceritakan. Kita sekarang berada di dalam peringatan ke-79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi saya menghitungnya gampang umur saya ini. Jadi umur saya itu sesuai dengan peringatan 17 Agustus tambah 4 tahun ya, atau tambah 5 tahun. Itulah umur saya. Dalam kesempatan ini saya secara global untuk menjelaskan sejarah Indonesia ini mulai dari awal yang digusur oleh bangsa Arya dari Eropa. Kemudian bangsa ini lari ke timur, mentok laut sampai ke Asia Tenggara. Dari Asia Tenggara mereka ada yang menyeberang ke Indonesia ini. Jadi kita ini 3.500 tahun bukan bangsa Indonesia. Kita ini imigran. Nah, itulah nenek moyang kita. Ya kalau digugat, yang asli itu ya termasuk Bakari bangsa Irian itu. Yang lainnya sudah sama bentuk mukanya dengan kita ini. Karena alat-alat yang dibikin, yang dipakai oleh mereka itu rata-rata dari batu. Disebut zaman batu. Keyakinan mereka, orang yang sudah meninggal rohnya itu terbang kemana-mana dan itu mempunyai kekuatan. Lalu dinamisme, percaya kepada benda-benda bahwa benda-benda ini juga mempunyai kekuatan. Allah dalam bisawab, barangkali sisa-sisanya sekarang itu masih ada yang percaya kepada keris sakti, yang percaya kepada batu ini, mungkin 3.000 tahun yang lalu, 3.000 tahun yang lalu. Nah, mereka waktu itu hidup dari hutan ke hutan, tidak mempunyai kediaman tetap. Kalau hutan ini sudah habis, hasilnya dia pindah ke hutan lain. Hiduplah di hutan itu. Hutan itu hasilnya sudah mulai menipis buah-buahnya, pindah ke hutan yang lain. Makhluk sosial. Maka mereka itu di dalam perkampungan ada suku dan ada kepala suku. Nah, sebenarnya ini embryo daripada terjadinya suatu negara. Sehingga terjadinya kadang-kadang perang antara suku. Ada suku Dayak, suku ini, ada begitu. Dan ini juga sama dengan kehidupan di padang pasir. Di padang pasir disebut kobilah. Nasab itu dihafal. Setiap kobilah itu menghafal nasabnya. Perkampungan dengan dipimpin oleh kepala suku. Pada abad ke-7 masuklah agama Hindu ke Indonesia ini dari India. Maka berdirilah kerajaan-kerajaan Hindu, termasuk kerajaan Sriwijaya. Kemudian dari Sumatera mereka nyebrang di Selat Sunda, masuklah ke Jawa, berdirilah di Jawa ini kerajaan-kerajaan Hindu seperti sebelumnya. Mulai dari kerajaan Majapahit, kerajaan berkembang, hampir menguasai seluruh NKRI ini plus Malaysia plus Filipina. Saya tidak secara akal, tidak masuk akal. Tapi tidak ada seperti itu. Ya, mereka banyak memberikan kesaktian seperti itu.
bisa terbang. Ya kalau nggak terbang